ini adalah backdrop ranjang custom yang kita buat. Di sini itu ada dinding, tapi di sini sebenarnya terbuka. Tapi kita ada bilang ke klien untuk membuat satu dinding tambahan untuk dijadikan sebagai backdrop ranjang. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Puri Gardena, Jakarta Barat untuk melihat hasil interior yang kita kerjakan di rumah ini. Sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior untuk melihat update-update project yang kita kerjakan sampai saat ini. Kita langsung masuk yuk untuk melihat hasil kerja kita. Yuk! Sekarang ini kita sudah berada di dalam rumah di area lantai satunya. Jadi area lantai satu ini kita ada mengerjakan area sebelah kiri untuk living room dan area sebelah kanan untuk kabinet bawah tangga. Kita akan fokus dulu untuk di living roomnya. Sebelum kita ke arah sini, ini adalah area kabinet custom yang kita buat, yaitu untuk tempat MCB dan ada laci kecil untuk penyimpanan barang-barang di dalam. Nah, kita buat melayang karena ini posisinya pun kita ada buat custom wall molding, dibuat di bawah, mengitari sampai ke sini, dan ini wall moldingnya kita buat custom sesuai dengan ukuran dinding. Dan kita mengerjakan satu rumah wall molding dari sisi kanan sampai ke sisi tangga dan ke atas. Tapi kita akan review dulu untuk area living room ini. Living room ini kita ada membuat backdrop TV yang lumayan besar, ditambah kredenza TV yang melayang, ditambah lagi display kabinet 2 biji, satu di kanan dan satu di kiri. Kita akan review dari sisi kanan. Sisi kanan ini kita menggunakan pintu kaca aluminium untuk membuat area sini bisa menjadi lebih terang di sisi dalamnya. Dari kalau misalnya kita tutup pintunya pun, area luarnya pun tetap kelihatan kalau ada pajangan. Di bagian sudut sini pun kita ada buat melengkung, curve edging, sehingga area sini nggak tajam sama sekali di area sisi kanan dan sisi kiri. Di sini pun ada kredenza melayang, kita buat nakas, ada tempat untuk penyimpanan kabel, sehingga di area sini pun kita ada buat satu pintu yang menarik karena di sini adalah tempat untuk colokannya. Jadi di sini ada tempat colokannya, di sini ada drawer, di sini tempat penutupnya, di sini pun ada laci lagi drawer. Kita ada buat kisi-kisi di kiri dan kisi-kisi di kanan. Di sisi bawahnya kita tambahkan LED lighting sehingga area sini menjadi lebih gampang dilap atau gampang dipel. Kita buat kurang lebih sekitar 25 cm dari lantai, sehingga robot pembersih pun juga lebih gampang untuk masuk ke sisi bawah. Nah, ini adalah display kabinet kedua, yang sebelah kiri ada lampu-lampu LED lightingnya. Di sini pun juga menggunakan pintu kaca aluminium. Backdrop TV-nya kita mix dengan dua material. Material yang pertama adalah HPL, 2, 3. Di sini pun ada cermin. Cerminnya warna grey, satu di kanan dan satu di kiri. Ditambah lagi, kita di sini menggunakan multiplex HPL dengan kisi-kisi untuk di area bawahnya. Ditambah lagi lampu LED lighting di sisi bawah sini. Dan ada lagi di sisi atas, tapi mungkin lagi nggak terlalu kelihatan karena udah ada lampu LED juga dari sisi plafonnya. Nah, dari sisi sini, ini adalah molding yang kita kerjakan juga. Molding ini pun juga kita buat custom, kita buat ukurannya sesuai dengan plafon yang ada di atasnya. Nah, plafonnya itu kan besarnya seperti ini, moldingnya pun sebesar ini juga. Di sebelah kirinya pun juga sama, kita buat sisa sebelah kirinya, ditambah area bawahnya ini pun juga kita pasang molding. Kita menggunakan cat duko sehingga area situ jadi lebih keren. Sebelum kita ke area kabinet bawah tangga, kita mungkin akan review sedikit untuk area dining room-nya, karena dining room ini pun juga kita buat custom back panel mirror. Di bagian sini ada moldingnya, kita ada dua molding, dua di sisi kiri dan kanan, ada moldingnya juga di bawah. Ini adalah meja makannya, nanti meja makan posisinya ada di bawah, tepat di bawah lampu hanging lamp ini. Di bagian sini ini adalah cermin bevel yang kita kerjakan. Cermin bevel ini pun juga kita buatnya itu ada bevelnya. Semuanya wajib, bentukannya bagus, sampai nilai atasnya kita ada bikin moldingnya, sehingga area sini menjadi lebih satu kesatuan, jadi keren banget. Nah, ini adalah area
garden yang dari ownernya, tapi memang aku suka banget dengan area garden sini, dan aku mungkin akan review sedikit aja dari area sini, karena di sini ada dibuat penutup, karena area sini itu masih bisa untuk masuk hujan, tipis-tipis, walaupun bukan hujan deras ya. Jadi kalau misalnya mau ditutup, kurang lebih itu posisinya seperti ini. Since ini adalah tempat meja makan, jadi kalau misalnya lagi hujan, jangan sampai hujan itu masuk tampias ke dalam area sini. Jadi kalau misalnya lagi hujan bisa ditutup, kalau misalnya lagi mau dibuka tinggal ditarik seperti ini. Nah, begitu juga dengan area sini. Kalau misalnya hujan jangan sampai kena area dapur, sehingga area sini ada tali sling. Tali slingnya itu untuk membuat area sini menjadi lebih kokoh. Jadi ketika ditutup bisa seperti ini. Ini masih bisa lihat ke arah sini ya. Jadi ini bukan kayak blackout, jadi nggak kelihatan sama sekali. Ini masih bisa kelihatan pohon bonsai yang ada di depan. Jadi sehingga kalau lagi masak di sini pun tetap terjaga dari cipratan hujan. Kurang lebih seperti itu untuk area bagian sini. Kita naikin dulu ke atas. Oke, kita langsung naik ke lantai 2. Tapi sebelum kita ke lantai 2, kita akan review dulu area kabinet bawah tangga yang lumayan besar ini. Kabinet bawah tangga ini pun juga kita mengikuti tangga yang ada di lokasi. Tangganya itu pun juga panjang banget dari sisi sebelah sini sampai sisi sebelah sana. Jadi ini tinggi banget, ini lumayan panjang, ini kurang lebih hampir 3,5-4 meter. Kita akan review satu-satu karena setiap dari pintu ini semuanya bisa difungsikan dan bisa untuk penyimpanan. Dari sisi sebelah kiri, ini adalah laci. Jadi lacinya itu mengikuti kemiringan dari anak tangga. Ini pun juga bisa ditutup. Setelah itu di bagian sini, ini adalah laci kedua. Laci kedua ini pun juga dibagi dua space, satu di atas, satu di bawah untuk penyimpanan. Ini pun ditutup seperti ini. Yang ketiga, ini adalah pintu. Pintu ini dibikin dua, satu kiri, satu kanan, dan ada ambalannya juga. Ini ambalannya ke arah sana, dan di sini dikasih lampu LED lighting sehingga area sini nggak kelihatan gelap sama sekali. Ini difungsikan untuk mainan anak. Jadi mainan anak itu bisa nyimpen barang-barang yang lebih besar untuk sisi ke dalam. Oke, ini soft closing juga. Dan sisi sini ini adalah yang di bagian sini ini adalah pintu 1 dan 2. Sisi sini kenapa nggak bisa? Karena dari dalamnya nanti bakal ada satu storage yang disimpan untuk bagian sini. Di bagian sini ada laci 1 dan laci 2. Ini fungsinya untuk shoe cabinet atau kabinet sepatu. Kabinet sepatu itu pun juga mengikuti tangga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini sebenarnya dibukanya bisa menggunakan push pull. Jadi kita kasih lihat sedikit. Ini push. Ini push. Jadi pushnya seperti itu. Kalau sudah selesai, bisa soft closing juga. Setelah itu, ditutupnya push juga. Nah, di bagian sini, ini adalah area penyimpanan lagi. Jadi penyimpanan ini untuk push pull juga. Nah, ini push pull. Ini push pull. Nah, kalau tadi di sebelah kiri untuk sepatu, yang kanan ini pun juga sama untuk sepatu. Jadi sepatu ini pun juga ada kabinet atasnya. Ada kabinetnya penyimpanan untuk setiap sepatu, dan sepatunya itu pun sudah disesuaikan dengan tiap ketinggian rata-rata 1 jengkal. 1 jengkal itu kurang lebih bisa sekitar 22 sampai 23 cm. Jadi tergantung dari pemilik rumah ingin menyimpan sepatu yang jenis apa. Bisa di sini. Ini tutupnya pun juga soft closing. Ini push pull juga. Dan di bagian sini, ini adalah area yang paling menarik. Kenapa? Karena ini adalah pintu kemana saja. Jadi, ketika pintu ini masuk, yuk kita juga masuk. Area sini bisa untuk menyimpan barang yang lebih besar. Contohnya apa? Koper, sapu, pel, sisa cat, atau apapun bisa disimpan di sini. Nah, ini adalah area yang tadi saya sebut di depan. Ini ada betonnya, dan di sini kita maksimalkan untuk penyimpanan. Di sini pun juga nggak gelap sekali, karena bawah tangga itu identiknya dengan gelap. Oleh karena itu, kita tambahkan LED lighting memanjang, mengikuti tangga ini sampai ke atas. Dan ini kita semuanya tutupin panel nih. Jadi sehingga area sini menjadi lebih lega dan lebih cost efisien untuk naruh-naruh barang. Nah, ini pun kita tambahkan lampu di sini. Kalau kita matiin,
kita tambahkan saklar juga untuk ngecas atau apapun. Ini kita kalau tutup pun juga seperti ini, dan kalau bisa kita tutup tinggal push pull seperti itu. Nah, kita sudah review untuk area lantai 1, kita akan ke lantai 2, tapi kita akan review dulu untuk area tangga, karena area tangga itu pun juga kita mengerjakan molding satu rumah, sehingga area tangga ini pun juga kita mengerjakan molding, dan ini memanjang untuk mengikuti dengan railing tangga yang sudah ada. Jadi ini adalah railing tangganya, railing tangga kaca. Di sini adalah railing molding yang kita buatnya setinggi railing tangga kaca, dan kita langsung masuk ke atas yuk untuk melihat area sini. Ini semuanya mengikuti ketinggiannya sama, dan di sini pun juga sama molding, dan di sini pun juga ada kenaikan lagi untuk moldingnya sampai ke atas. Dan di bagian sini juga memanjang dari sebelah sini sampai ke area sebelah sini, dan ini kita buatnya kotak-kotak. Dan di bagian sini kita hanya buat beberapa area untuk moldingnya. Di bagian sini pun juga ada molding lagi, memanjang sampai ke lantai 2 sebelah sini. Sekarang ini kita sudah berada di area kamar utamanya. Jadi kamar utamanya ini juga besar banget, besar sekali dari ujung kanan ke ujung kiri. Dan ini cahayanya pun juga bagus banget, walaupun sekarang ini sudah jam 5 sore, tetapi pencahayaannya pun tetap terjaga. Kenapa? Karena di sini ada kaca jendela aluminium yang lumayan besar, sehingga pencahayaannya pun dan sirkulasinya pun tetap terjaga. Kita akan review untuk area kamar master. Kita akan review dulu dari arah seberang sini, karena ini adalah pintu masuk. Pintu masuknya itu langsung mengarah ke backdrop TV, dan ada custom wall molding yang dibuat juga. Jadi ini adalah custom wall molding atas bawah. Di sini pun juga custom wall molding juga. Kita cat juga. Ini adalah backdrop TV-nya. Jadi backdrop TV-nya pun juga kita buat 2 mix material, satu cermin, satu menggunakan HPL, dan di sini adalah floating credenza yang dibuatnya persis seperti yang di lantai 1. Di sini ada area melengkungnya. Di sini ada lacinya 1, 2. Di sini pun ada tempat untuk colokan. Kita taruh 2 colokan, jadi kalau misalnya ini nggak mau dibuka pun bisa colok dari sisi atas ini. Nah, di bagian bawah pun kita kasih instalasi LED lighting untuk membuat area sini menjadi lebih mewah. Sebelum kita ke arah sana, ini adalah backdrop ranjang custom yang kita buat. Jadi awalnya, mungkin untuk sobat blessing tahu historinya, di sini itu ada dinding, tapi di sini sebenarnya terbuka. Tapi kita ada bilang ke klien untuk membuat satu dinding tambahan untuk dijadikan sebagai backdrop ranjang. Jadi ini adalah backdrop ranjang yang kita buat custom. Kita ada buat nakas sisi sebelah kiri. Bagian atasnya kita menggunakan molding. Di bagian sini semuanya laci tetap bisa difungsikan ya. Nah, di bagian sini adalah backdrop ranjangnya, karena ranjangnya itu akan menyesuaikan dengan ukuran di sini. Ini menggunakan custom wallpaper. Custom wallpaper ini pun juga bagus banget, karena ini lagi terkenal banget untuk saat ini. Jadinya banyak orang yang pilih wallpaper dengan corak seperti ini. Supaya area sini menjadi lebih mewah lagi, sekitarnya kita tambahkan LED lighting. Jadi lightingnya sebelah sisi kanan, atas, dan sisi kiri untuk menjadi area sini menjadi lebih mewah. Di bagian sini pun juga sama, ini adalah molding. Kita menggunakan cat duko di bagian sininya. Dan di sini adalah lampu yang menurut saya menarik, karena di sini ada sisi burung kiri dan sisi burung kanan, jadi bagus banget. Di bagian sini ada nakas yang lebih kecil dari sisi sana. Kenapa? Karena ini kita menyesuaikan dengan ukuran dari molding yang ada di sisi sebelah kanan. Ini semua laci juga bisa berfungsikan. Dan kita menggunakan rel yang ada di bawah, namanya rel tandem. Nah, setelah kita review untuk area backdrop TV dan backdrop ranjang, kita akan review untuk walk-in closetnya. Untuk walk-in closetnya, ini dibuka semua. Kenapa? Karena baru jadi, sehingga baunya atau serbuk-serbuk kayunya masih sering berteberangan. Jadi kita itu tutup untuk lemarinya seperti ini kondisinya. Kalau kita tutup. Nah, posisi ketika tutup seperti ini. Kita ada buat list untuk di sekitaran pintunya. Kita ada menggunakan handle custom warna gold. Dan kalau kita buka, sisi dalamnya itu kita kasih LED lighting di tiap ambalannya. Ini untuk baju lipat. Ini untuk baju gantung. Di sini pun juga ada baju gantung juga. Di bagian sini ada laci tambahan untuk penyimpanan.
kita tutup aja ya. Di bagian sini pun juga sama, ada penyimpanan. Penyimpanan itu sama, ada baju gantung, ada baju lipat, dan ini adalah LED lighting di tiap ambalannya juga. Kita soft closing juga. Di bagian atas seperti yang tadi kita kasih lihat ke Sobat Blessing, atas itu pun juga bisa disimpan barang, jadi untuk koper-koper atau mungkin untuk spray atau blanket, selimut yang lebih besar untuk taruh di atas. Di bagian sini pun sama, ini pun untuk penyimpanan, tapi bedanya ini untuk baju-baju yang lebih panjang. Yang baju-baju lebih panjang biasanya kita bisa taruh di atas. Kita kasih contoh sedikit untuk penarikannya, kira-kira seperti ini. Nah, Sobat Blessing bisa lihat ya, jadi kalau misalnya mau ditutup, kondisinya seperti soft closing juga. Di bagian sini pun juga untuk baju-baju yang lebih tinggi, karena tinggi saya 170 aja, ini kurang lebih baju yang 150 cm juga masih muat. Dan ini soft closing juga. Di bagian sini adalah area display-nya, karena di sini kita buat full body mirror untuk melihat outfit kita sebelum kita kerja atau keluar. Nah, di bagian sini ada pintu kaca aluminium. Pintu kaca aluminium pun juga ada ambalan-ambalan, kita kasih lampu semuanya. Ada penyimpanan juga, ada lacinya juga. Di bagian atas ini untuk penyimpanan lagi tambahan 1, 2. Kita kasih spotlight di bagian bawah sini sehingga area sini bisa jadi lebih terang kalau misalnya kita lagi nginap. Di bagian sini adalah tempat persembunyian walk-in closet. Jadi ini adalah backdrop ranjang custom yang kita buat. Kita buatnya lumayan tebal, ini sekitar 15 cm. Kita buatnya ngikat di atas sampai ke bawah dan memanjang dari sini sampai ke sini. Ini dinding existing. Jadi kita buat custom di sini. Di sini adalah tempat display kabinet. Kita buatnya lebih kecil sedikit karena kita ingin menyesuaikan dengan lebar atau situasi di lapangan. Oleh karena itu di sini kita buatnya kurang lebih kecil sedikit, 40 cm, 2 jengkal. Untuk baju-baju lipat, kita kasih lampu juga di tiap ambalan. Kita kasih kaca juga sehingga area sini bisa kelihatan dari sisi luar dan ke dalam. Di sini pun juga sama. Untuk penyimpanan, untuk baju-baju lipat ada laci-laci juga di bagian sini, dan di bagian sini pun juga sama, ada penyimpanan. Jadi kita kasih lampu LED lighting di tiap ambalannya, ditambah ada laci di sisi bawahnya. Nanti Sobat Blessing bisa lihat detailnya ya. Di bagian atas ini pun juga sama, semuanya bisa difungsikan untuk penyimpanan. Nah, dengan kita buat lemari yang sisi sini lebih slim, saya dengan torso kurang lebih 60-70 cm masih nyaman untuk berlalu lalang di area belakang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proyek kita di Puri Garena, Jakarta Barat. Area living room, area bawah tangga, area dining room, dan area master bedroom. Kita akan update ke kalian juga untuk proyek-proyek kita yang lainnya. Kalau misalnya kalian penasaran dengan proyek-proyek kita yang lainnya, boleh follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior seperti ini dan ingin merenovasi tempat tinggal kalian, sipil dan interior, boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian. I'll see you on the next project. Bye-bye.